Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ardini selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Tanah yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami untuk tugas terstruktur 2 Ekologi Tanah terkait revegetasi sebagai upaya pemulihan proses dekomposisi dan siklus nutrisi pada lahan pasca tambang. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada saya sendiri, Syarafika Satriani dengan NIM 12. Saya Silvi Latifa dengan NIM akhir 128. Saya Sintamiati Aisyah dengan NIM akhir 138. Saya Seni Saptaji dengan NIM akhir 252. Oke, untuk selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Oke, yang pertama, pendahuluan rehabilitasi lahan pasca tambang itu dilakukan untuk memulihkan fungsi tanah yang terganggu akibat aktivitas pertambangan, seperti hilangnya topsoil, rendahnya bahan organik, dan berkurangnya unsur hara. Nah, salah satu indikator untuk pemulihan tanah adalah CN ratio, yaitu perbandingan karbon dan nitrogen yang menunjukkan kecepatan dekomposisi bahan organik serta ketersediaan unsur hara dalam tanah. Revegetasi pasca tambang itu meningkatkan bahan organik dari serasa tanaman, memperbaiki rasio CN, mempercepat dekomposisi, dan membantu memulihkan kesuburan tanah secara bertahap. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana revegetasi berperan dalam memulihkan proses dekomposisi dan siklus nutrisi melalui perbaikan rasio CN serta peningkatan kualitas tanah pada lahan pasca tambang. Dengan tujuan yaitu menjelaskan peran vegetasi dalam rehabilitasi lahan pasca tambang terhadap peningkatan kandungan bahan organik, perbaikan rasio CN, percepatan proses dekomposisi dan siklus hara, serta pemulihan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu siklus karbon dan nitrogen pada lahan pasca tambang yang direhabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan salah satu solusi bagaimana untuk memulihkan proses tanah yang berkaitan dengan siklus nutrisi, terutama karbon, C, dan nitrogen. Dalam hal ini, karena pada lahan bekas tambang, lapisan tanah umumnya kandungan organik, aktivitas mikroba, dan ketersediaan unsur hara menjadi rendah. Dengan adanya rehabilitasi ini akan memastikan bagaimana unsur hara seperti penambahan serasa, ranting, biomasa akar dapat menjadi sumber bahan organik yang baru. Penguraian bahan organik ini menjadi unsur anorganik yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Aktivitas ini menyebabkan rasio CN bahan organik secara bertahap akan menurun karena karbon banyak yang hilang melalui respirasi mikroba. Rehabilitasi ini juga dapat meningkatkan siklus nitrogen melalui keberadaan tanaman leguminosa seperti sengon yang memiliki bintil akar menghambat nitrogen. Tanpa bantuan dari eh, tanaman yang lain ataupun tanaman aja, vegetasi juga dibantu oleh fauna tanah seperti cacing tanah, semut, protozoa, dan mikroarthropoda yang memiliki peranan penting dalam siklus nutrisi. Next. Kemudian, siklus karbon dan nitrogen ini juga berperan dalam lahan tambang seperti pada gambar di sebelah kiri, bagaimana posisi gambar itu menunjukkan bahwa lapisan tanah hilang, kemudian bahan organik juga rendah, dan unsur hara serta siklus C dan N-nya terganggu. Kemudian pada gambar kedua terjadi mulai penataan topografi, kemudian pengembalian tanah pucuk, penambahan bahan seperti bahan fisik dan kimia tanah. Kemudian yang gambar ketiga, bagaimana penanaman jenis tanaman pionir atau leguminosa mulai terjadi dan akar mulai mencairkan tanah. Dan akhirnya pada bahan yang terakhir, gambar yaitu bahan organik mulai meningkat, aktivitas mikroba fauna juga meningkat. Kemudian untuk siklusnya sendiri, bagaimana siklus karbon terjadi ketika tanaman berfotosintesis akibat serasa yang disebabkan oleh daun, ranting, atau akarnya mati, kemudian terjadi dekomposisi yang dibantu oleh mikroba dan fauna tanah, salah satunya cacing, kemudian terjadi mineralisasi. Pada proses mineralisasi ini terjadi respirasi mikroba yang menghasilkan CO2 dan terjadi ketika unsur hara tersedia bagi tanaman dan mikroba. Kemudian unsur hara ini dihasilkan dari hasil bahan organik atau humus. Untuk yang nitrogen, bagaimana terjadi pada tanaman dengan asimilasi oleh tanaman, kemudian menghasilkan produk NH4 atau amonium, kemudian prosesnya ini namanya amonifikasi yang terjadi akibat dekomposisi bahan organik
Kemudian yang kedua ada nitrifikasi yang disebabkan oleh bakteri Nitromonas dan Nitrobakter menghasilkan produk nitrat. Kemudian akan difiksasi oleh bakteri penghambat N yaitu untuk menghasilkan bintil akar leguminosa. Kemudian pada peranan ini juga dibantu oleh fauna tanah yang mana terjadi akibat serasa dan bahan organik yang melimpah yang dihancurkan oleh fauna seperti cacing, semut, rayap. Kemudian terjadi peningkatan dekomposisi dan aerasi tanah yang dibantu oleh penguraian mikroba dan mineralisasi. Kemudian terjadi penambahan unsur hara yang terjadi akibat proses ini. Dan apa efeknya yaitu terjadi perubahan si per N rasio yang mana pada lahan pasca tambang ini si N per rasionya rendah kemudian sampai terbawah setelah terjadi rehabilitasi maka rasio C per N-nya meningkat. Next. Oke, untuk selanjutnya itu terdapat hasil penelitian dari proses revegetasi lahan pasca tambang dengan tanaman pionir Gemelina arborea selama 5 tahun oleh Hijrah et al. Pada tahun 2024, yang mana kehadiran tanaman Gemelina yang telah berumur 5 tahun secara berkala itu menyumbang akumulasi biomasa berupa guguran basah baik dari daun, ranting maupun pertumbuhan akar di dalam tanah. Pasokan bahan organik ini meningkatkan kandungan hara makro secara nyata pada lahan yang direvegetasi dibandingkan dengan lahan terbuka yang dibiarkan tanpa vegetasi. Secara kuantitatif, pasokan serasa ini berhasil mendongkrak rata-rata kandungan C organik tanah pada lapisan atas, yaitu pada kedalaman 0 sampai 30 cm, dari yang semula hanya 1,26% pada lahan belum revegetasi menjadi 1,41% pada lahan revegetasi. Pola peningkatan hara yang sama juga terjadi pada lapisan bawah, yaitu di kedalaman 30 sampai 60 cm, yaitu naik dari 1,28% menjadi 1,38%. Kenaikan nilai karbon organik ini itu menjadi motor penggerak sekaligus siklus nutrien yang berkelanjutan karena C organik itu bertindak sebagai sumber energi utama bagi mikroba tanah. Ketersediaan energi dari karbon ini memicu peningkatan aktivitas mikroorganisme dalam menjalankan reaksi biologis penting. Salah satunya itu adalah pelapukan bahan organik yang melepaskan hara nitrogen atau N-total. Akibatnya kandungan nitrogen di kedalaman 0 sampai 30 cm itu ikut meningkat secara signifikan dari 0,17% menjadi 0,22%, serta di kedalaman 30 sampai 60 cm naik dari 0,15% menjadi 0,20%. Hal ini membuktikan adanya hubungan sebab akibat di mana peningkatan kadar nitrogen dalam tanah selalu berbanding lurus dengan suplai C organik dari vegetasi di atasnya. Boleh next? Nah, indikator utama untuk mengukur seberapa efektif proses dekomposisi dan tingkat pelapukan bahan organik di lahan rehabilitasi itu ditunjukkan oleh nilai rasio CN. Berbeda dengan nilai karbon dan nitrogen yang meningkat, nilai rasio CN menunjukkan tren penurunan akibat adanya aktivitas revegetasi. Pada kedalaman 0 sampai 30 cm, rata-rata rasio CN menyusut dari 7,51 menjadi 6,53. Sedangkan pada kedalaman 30 sampai 60 cm turun dari 8,38 menjadi 7. Nilai rasio CN pasca revegetasi yang berada pada angka rendah, yaitu pada angka 6,53 sampai 7 ini, menjadi bukti bahwa bahan organik dari serasa tanaman pionir tersebut memiliki karakteristik yang mudah lapuk dan cepat terdekomposisi. Dampak positif dari cepatnya laju dekomposisi ini itu terjadi proses mineralisasi hara. Ketika bahan organik mudah hancur, nitrogen yang tersimpan di dalam jaringan tanah akan cepat dilepaskan kembali menjadi bentuk anorganik yang tersedia bagi tanaman. Sebaliknya, jika rasio CN terlalu tinggi, proses dekomposisi akan berjalan sangat lambat karena mikroba kekurangan nitrogen untuk berkembang biak. Selanjutnya, dekomposisi serta penerapannya dalam pasca tambang. Dekomposisi adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme tanah seperti bakteri dan jamur menjadi senyawa yang lebih sederhana. Melalui proses ini, unsur hara yang sebelumnya tersimpan di dalam tanah dapat dilepaskan kembali dan dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Pada lahan pasca tambang, proses dekomposisi sangat penting karena aktivitas penambangan sering menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas, berkurangnya bahan organik, dan menurunnya aktivitas organisme tanah. Akibatnya, tanah menjadi kurang subur dan sulit mendukung pertumbuhan tanaman. Dekomposisi mampu mengembalikan kesuburan tanah dengan menyediakan kembali unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman.
Hasil proses dekomposisi adalah terbentuknya humus serta unsur hara yang dapat meningkatkan kualitas fisika, kimia, dan biologi tanah. Next. Jadi ada beberapa cara untuk meningkatkan dekomposisi pada lahan pasca tambang. Yang pertama yaitu penambahan kompos dan bahan organik untuk meningkatkan kandungan hara serta kualitas tanah. Yang kedua, revegetasi dengan menghasilkan serasa seperti daun, ranting, dan akar sumber organik sebagai organisme pengurai. Yang ketiga adalah vegetasi dengan meningkatkan keanekaragaman makrofauna tanah yang dapat membantu fragmentasi penguraian bahan organik. Yang keempat adalah tanaman pionir, menghasilkan akumulasi serasa yang berkelanjutan sehingga mendukung pembentukan humus dan pemulihan kesuburan tanah. Dan yang terakhir adalah pupuk organik dan amelioran organik. Itu dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme dekomposer serta mempercepat perbaikan sifat tanah. Next. Oke, berdasarkan paparan materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas penambangan batu bara terbuka itu menyebabkan degradasi tanah berupa hilangnya topsoil, penurunan bahan organik, dan terganggunya aktivitas mikroorganisme tanah. Rehabilitasi melalui revegetasi dengan tanaman pionir seperti Gmelina arborea terbukti mampu memperbaiki kualitas tanah melalui peningkatan C organik dan nitrogen akibat akumulasi serasa. Peningkatan bahan organik ini mendorong aktivitas mikroba, mempercepat dekomposisi dan mineralisasi hara, serta ditunjukkan oleh penurunan rasio CN yang menandakan bahan organik lebih mudah terurai. Dengan demikian, revegetasi menjadi upaya penting dalam mempercepat pemulihan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah pada lahan pasca tambang. Next. Berikut beberapa daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun tugas terstruktur ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.